Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kornet Tumilaar, NIM 2114201019, kelas A1 semester 4, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana sikap dan tindakan kita agar tidak tertular HIV/AIDS. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Nurse Engrin Nindi Eskep MKes. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Gejala HIV dan AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun. Meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, atau toksoplasmosis otak. Penyebab dan faktor risiko HIV dan AIDS. Penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Sesuai dengan nama penyakitnya, bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan masa menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. Berhubungan seks dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Penggunaan jarum suntik bersama-sama. Melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Tes HIV adalah suatu prosedur medis yang dapat mendeteksi virus HIV di dalam tubuh. Secara umum, tes HIV dilakukan dengan cara pemeriksaan darah. Salah satu pemeriksaan HIV/AIDS yang umum dilakukan adalah tes antibodi. Tes antibodi ini dilakukan dengan mendeteksi antibodi HIV dalam darah yang dibentuk oleh sistem imunitas tubuh sebagai upaya melawan virus berbahaya tersebut. Infeksi HIV/AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Maka dari itu, infeksi HIV/AIDS ini cukup berbahaya dan harus diwaspadai oleh siapapun sedini mungkin. Untuk mewaspadainya, ada beberapa cara mencegah HIV/AIDS yang perlu diketahui dan bisa diterapkan. Yang pertama, melakukan hubungan seksual yang aman. Sangat disarankan untuk melakukan hubungan seksual menggunakan kondom sebagai upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Selain itu, hindari juga melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Selain HIV/AIDS,
Cara ini juga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit gonore. Yang kedua, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Alat pribadi seperti sikat gigi dan alat cukur sebaiknya tidak digunakan bersama dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko penularan berbagai penyakit dan infeksi akibat kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain yang tidak diketahui riwayat penyakitnya. Yang ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Penggunaan jarum suntik bersama dapat menjadi jalur penularan HIV/AIDS. Pasalnya, jarum suntik yang sempat digunakan oleh orang lain akan menyisakan darah. Apabila jarum suntik tersebut telah digunakan oleh orang dengan HIV/AIDS, tentu risiko penularan HIV/AIDS menjadi lebih tinggi. 4. Melakukan sunat untuk pria. Cara mencegah HIV/AIDS selanjutnya adalah melakukan sunat untuk pria. Sunat yang dilakukan untuk menjaga kebersihan alat kelamin pria tersebut diketahui juga dapat mencegah terjadinya infeksi HIV/AIDS. Hal ini telah dipastikan oleh Lembaga Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC dari Amerika Serikat. CDC Amerika Serikat menyatakan bahwa sunat yang dilakukan oleh pria dapat mengurangi risiko infeksi HIV/AIDS hingga 60%. Yang kelima, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Cara mencegah HIV/AIDS berikutnya yaitu dengan menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Penggunaan obat-obatan terlarang dapat memicu seseorang untuk bertindak kompulsif. Penggunaan obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengontrol tindakannya. Apabila tidak mampu mengontrol tindakannya, maka dapat menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan beresiko seperti hubungan seksual yang tidak aman. Yang keenam, penggunaan antiretroviral atau ARV. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi dapat dilakukan dengan rutin mengkonsumsi antiretroviral atau ARV. Apabila ibu hamil mengidap HIV, sebaiknya konsumsi obat ARV berdasarkan anjuran dokter. Yang ketujuh, rutin melakukan screening HIV. Rutin melakukan screening HIV adalah cara mencegah HIV/AIDS yang sangat penting untuk dilakukan. Bagi yang sudah aktif secara seksual, sangat disarankan untuk screening HIV setidaknya 6 bulan sekali. Dan yang kedelapan yaitu terbuka dengan pasangan. Langkah berikutnya untuk mencegah HIV/AIDS yaitu terbuka dengan pasangan. Disarankan lebih baik berdiskusi dan menjelaskan riwayat penyakit masing-masing bersama pasangan. Dengan begitu, kita dan pasangan bisa menangani penyakit yang dimiliki terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Demikian penjelasan singkat mengenai HIV/AIDS. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Karnia Timilaar, NIM 2114201019. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Siapa nih yang mempunyai cita-cita untuk menjadi perawat profesional? Berbicara mengenai perawat, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu yang pertama program studi ilmu keperawatan dan yang kedua program studi nurse. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di UNPI Manado.